Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Apriliana Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke dalam video pembelajaran bersama saya Ida Apriliana Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai delik adat. Delik adat adalah suatu peristiwa yang mengganggu keseimbangan dalam suatu masyarakat. Ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat, maka timbullah reaksi. Reaksi bisa berupa denda ataupun upacara adat. Delik adat dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga tidak dinyatakan terjadi suatu peristiwa hukum jika tidak ada pengaduan dari salah satu pihak. Delik adat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tradisional, yaitu sifat turun-temurun. Jadi delik adat itu suatu hal yang turun-temurun. Kemudian magis religius, di mana delik adat itu sangat dekat hubungannya dengan permasalahan magis dan religius, sesuatu yang sifatnya mistis dan religius. Kemudian dia bersifat menyeluruh dan menyatu. Jadi dalam delik adat tidak ada perbedaan antara delik pidana dan perdata. Kemudian tidak pre-existence, jadi dalam delik adat itu tidak perlu harus ada peraturannya terlebih dahulu baru perbuatannya bisa dipidana. Kemudian tidak menyamaratakan, sangat terbuka dan lentur, sehingga delik adat itu sangat terbuka dengan pembaharuan. Kemudian kesalahannya itu dilihat tidak hanya dari perbuatan dari pelaku, tetapi lebih dilihat adanya pelanggaran terhadap kepentingan serta nilai-nilai di masyarakat. Selanjutnya, kapan dikatakan bahwa delik adat itu terjadi? Delik adat dikatakan terjadi jika terjadi suatu pelanggaran terhadap tata tertib adat di suatu masyarakat. Nah, ketika tata tertib ini dilanggar, maka akan memunculkan reaksi dan koreksi. Apa tujuan dari reaksi dan koreksi? Tidak lain untuk memulihkan kembali ketidakseimbangan keadaan di masyarakat tadi. Selanjutnya, apa saja sebenarnya jenis-jenis dari reaksi adat itu sendiri? Nah, ini ada berbagai macam reaksi adat. Yang pertama, bisa berupa mengganti kerugian secara material. Kemudian bisa juga dengan membayar uang adat. Ketiga, bisa dengan upacara selamatan. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak terjadi upacara-upacara keselamatan, itu tidak lain bentuk dari reaksi adat. Kemudian reaksi adat yang berikut adalah meminta maaf. Dan yang paling luar biasa di dalam reaksi adat itu adalah adanya sanksi badan berupa hukuman mati ataupun pengasingan. Bagaimana cara penyelesaian delik adat? Ada beberapa cara dalam penyelesaian delik adat. Yang pertama, adanya negosiasi antara pelaku dan korban atau keluarga korban jika pelaku dalam keadaan sudah meninggal. Kemudian yang kedua, jika tidak selesai dengan negosiasi, maka dibawalah ke dalam musyawarah antar keluarga pelaku dan antar keluarga korban. Kemudian kalau tidak juga selesai musyawarah antar keluarga, maka penyelesaian delik adat bisa dilakukan dengan mediasi, di mana di sini kita memilih salah satu mediator, bisa tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Jika mediasi juga tidak menyelesaikan delik, maka bisa dilakukan penyelesaian melalui tingkat kepala suku. Namun, jika tingkat kepala suku juga tidak bisa terselesaikan, maka delik bisa diselesaikan melalui lembaga adat. Cara-cara penyelesaian delik adat yang disampaikan tadi adalah merupakan cara non-litigasi. Jika kelima cara non-litigasi ini tidak bisa terselesaikan, maka delik adat itu bisa diajukan ke pengadilan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini tentang delik adat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.